An-nifaku utawi iki iku bab nerangaken masalah munafik. An-nifaku utawi sudah jelas dalam Al-Quran, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Orang munafik nanti itu akan berada di neraka asfal yang paling bawah. Itu orang munafik. Nah, bagaimana kita, apakah termasuk orang munafik atau tidak? Nah, mari kita muhasabah bersama-sama sehingga kita sedikit banyak ketika kita sudah tahu oh munafik kayak gini, kita berupaya menjauhi. Karena orang munafik ini sebenarnya imannya masih kepada Allah Subhanahu wa taala, masih percaya kepada Nabi Muhammad, tapi perilakunya tidak sesuai dengan apa yang dituntun oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lam ara ora ningali sapa ingsun. Lam ara ora ningali sapa ingsun. Lam ara ora ningali sapa ingsun bainal khilali ing dalem antarane pira-pira pekerti, bainal khilali ing dalem antarane pira-pira pekerti al qabihati kang elek, al-qabihati kang elek, wasifati lan piro-piro sifat roti kang bahaya akan, wasifati lan piro-piro sifat ad-dar roti kang bahaya akan, allati syarat kang lumaku opo sifat, allati syarat kang lumaku opo sifat, fi jismil ummati ing dalam fisiki umat, ing dalam badani umat, fisik badan sama. Saroyanal kahrobai kelawan koyok lumakuni listrik. Saroyanal kahrobai kelawan koyok lumakuni listrik fil ajsami ing dalam biro-biro jisim. Fil ajsami ing dalam piro-piro jisim, ya jisim itu ya badan. Khallatan ing pekerti siji, khallatan ing pekerti siji aqbah kang luwih ala, aqbah kang luwih ala, wala sifatan lan ora ana sifat asna'a kang luwih ala, asna'a kang luwih ala min ada innifaqi bayani saking penyakit munafik, min da'in nifaqi bayani saking penyakit munafik. Zalika utawi mengkono saro iku luwih akeh, aksara iku luwih akeh apa ni dororon bahayani, apa ni dororon bahayani bil ummati kelawan umat.
min alati a'daiha tenimbang saking nyerangi piro-piro musuh ha ing umat. Min alati a'daiha tenimbang saking nyerangi musuh ha ing umat, nyatani alladzina wong akeh, alladzina wong akeh yatahayyanuna kang ngincen-ngincen sapa alladzina, yatahayyanuna kan ngincen-ngincen sapa alladzina al-furasa ing piro-piro kesempatan, al-furasa ing piro-piro kesempatan lil intiq wantiqadi baladiha lan ngurangi piro-piro negarani umat min atarafiha bayani saking piro-piro pinggiri umat, min atarafiha bayani saking pinggiri umat. Nutut nggih, nutut. Setelah makna Jawa saya terjemah bahasa Indonesia. An-nifaquh, kita ini akan membahas masalah munafik, sehingga kita tahu oh ini munafik. Nah, dan tidak gampang memunafikkan orang lain. Jangan gampang menuduh orang lain munafik ini itu dan lain sebagainya. Lam ara bainal khilal al-qabihah was sifati ad-darrati. Katanya Syekh Mustafa Al-Ghadai ini, saya tidak pernah melihat budi pekerti yang jelek. Saya tidak pernah melihat sifat-sifat yang membahayakan. Allati sarat fi jismil ummah, yang menjalar di dalam tubuh umat manusia, sayar sarayanal kahraba'i fil ajsam, sebagaimana menjalarnya listrik di dalam tubuh umat manusia, akbaha, pekerti maksudnya, akbaha lebih jelek, wala sifatan, dan tidak ada sifat yang lebih jelek, asna lebih jelek, minda innifaqi, daripada penyakit munafik. Jadi ada penyakit yang menjalar pada tubuh manusia dan itu sangat membahayakan, intinya begitu. Apa itu? Da'in nifaq, penyakit munafik. Di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu juga ada orang-orang yang munafik. Di zaman Rasul sudah ada, udah banyak orang yang kadang pura-pura Islam, hakikatnya kafir. Siapa? Dulu namanya Abdullah bin Sabah. Kalau sekarang siapapun, kalau di dalam hadis itu di antara tanda-tanda orang munafik, ya ketika dia berbicara tidak sesuai dengan apa yang dibicarakan. Ketika berjanji tidak pernah menepati kepada janjinya. Untuk siapa wawasan tentang munafik? Untuk diri kita sendiri, bukan untuk menuduh kepada orang lain. Kita punya, oh kalau ketemu orang dijanjiin begini begitu dan lain sebagainya, ditagih janjinya, berkelit, mengelak, ya itu orang munafik. Makanya di sini kata Syekh Mustafa Al-Ghadai, ini paling jelek sekali penyakit munafik ini. Ya Allah, banyak ya, banyak sekali.
secara fisik yang tadi, tetapi hatinya mati. Aktsaru dararan bil ummah, ini sangat membahayakan kepada umat, sangat membahayakan. Bahkan min alad di'adaiha alladzina yatahannanuna al-furasa lil intiqadi 'alaiha. Bahkan lebih membahayakan daripada musuh yang menyerang secara fisik kepada umat manusia, yang selalu mencari-cari kesempatan untuk merusak kepada umat manusia, yang selalu berupaya merusak negara umat manusia melalui sisi-sisi pinggir umat manusia. Artinya apa? Penyakit munafik ini adalah penyakit yang sangat membahayakan, lebih berbahaya dari musuh yang ingin menyerang kita secara fisik. Lebih berbahaya daripada penyakit yang kebahayaan seorang musuh yang ingin membunuh kita secara fisik. Contoh, kalau dulu sebelum kemerdekaan, kiai-kiai kita, ulama-ulama kita, para pejuang bangsa itu kan berperang dengan Belanda, berperang dengan Portugal, berperang dengan Jepang secara fisik. Kita saat ini sebenarnya juga berperang, tapi bukan secara melawan siapa kita berperang? Melawan orang-orang munafik yang pura-pura baik ternyata tidak baik. Siapa munafik itu? Apakah kita menuduh orang lain? Tidak. Kita tuduh diri kita sendiri, jangan-jangan kita ini termasuk orang munafik. Jadi orang ngaji itu untuk memperbaiki diri sendiri. Jangan sampai sampean ngaji, habis ngaji dari sini karena orang munafik ini begini begitu, ketemu orang, wah nanti maki kute ini kocak munafik. Wah tanggut terus tak mati kenaung ke munafik. Bukan begitu. Mengaji itu untuk nembak diri sendiri, bukan nembak orang lain. Kalau ngaji itu digunakan untuk memperbaiki diri sendiri, maka gimana? Ketemu orang kita tidak merasa lebih baik daripada orang lain. Ketemu orang yang tidak pegang kitab, kita tidak merasa kita lebih baik daripada orang lain. Tapi yang tidak ngaji ya bisa diajak ngaji ya. Yang tidak ngaji tidak rugi orang ngaji. Enggak sampean ini kan ibarat orang beli jajan. Orang kalau beli jajan itu kan pasti beli jajan yang paling enak, paling nyaman. Jajan kalau enak, kalau nyaman pasti digemari banyak orang. Paham ya? Orang kalau ada jajan misalnya di Basmala, enak sekali, pasti digemari banyak orang. Kita runut, kenapa jajan itu digemari banyak orang? Karena enak. Loh pertanyaannya, kenapa enak? Mie nyaman jajan itu karena jajan itu diproses dengan proses yang baik. Karena jajan itu dari bahan-bahan yang berkualitas. Karena jajan itu dibuat oleh orang yang baik dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Lah manusia begitu. Sampean ini mau jadi orang laris apa mau jadi orang tidak laris, tergantung bagaimana kita mau jadi apa. Paham ya? Kalau tidak punya kemampuan sama sekali, mana bisa kita memberikan manfaat kepada orang lain. Saya berharap
Orang yang ngaji itu habis ngaji susah. Susah dalam pengertian bagaimana? Bukan susah karena melas, bukan. Susah lalu kemudian bermuhasabah. Aduh, saya harus menjadi seperti jajan yang laris, seperti makanan yang enak. Sehingga dengan perasaan seperti itu, Bonipas susah terus, susah, galau, tidak keluar dari rumahnya, bukan susah lalu kemudian mau berubah. Ini yang paling penting ya. Jangan jadi jajan yang tidak baik. Jajan yang tidak baik itu jangankan dijual, dikasihkan, dibagi-bagikan secara gratis, orang tidak mau. Betul ya? Nah, sampean akabai donat tak nyaman, ya kan? Donat tak nyaman. Donat biasa manis, cereng baju beri gula, beri buje, ya. Mestinya dikasih gula, malah dikasih garam. Disuguhkan ke sini. Oh, ini dapat apa? Dapat donat. Dimakan rasanya tidak enak. Nah, diberikan secara gratis tiap pengajian malam ini. Kira-kira sampean mau apa enggak? Mau apa enggak? Tidak mah. Kenapa enggak mau? Donatnya asin. Kenapa asin? Mestinya dikasih gula, ternyata dikasih manusia juga begitu. Manusia juga begitu. Kalau sudah enggak baik, kualitasnya enggak bagus, dibagi gratis, tada orang kan enggak paham ya. Bapak ngeroreng tuan rokeng bon punya tanggung jawab moral. Orang tua apakah boleh jala anak TV kan begitu. Mau diapakan lagi, ini anak sendiri, mau dijual gak bisa. Oleh karenanya kita harus belajar bagaimana kita menjadi orang yang berharga. Paham ya? Gimana orang yang berharga itu? Orang yang berharga itu bani teroreken orang, tapi hidupnya bermanfaat. Kenapa bisa manfaat? Ada kompetensi, ada ilmu, sehingga dia bisa memberikan sesuatu kepada orang lain. Paham ya? Paham. Nah, kalau begini kan jelas bahwa kita itu manusia harus belajar bagaimana kita menjadi manusia yang ideal. Seandainya diumpamakan seperti jajan, maka jajan itu layak dimakan, layak didistribusikan, layak dijual bahkan, kan begitu. Ya, kenal Marcel ini, kenal. Sekancan Bi Nabil. Ya, sekancan Bi Marcel ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan istiqomah Marcel ya. Ya, ngaji, alhamdulillah. Bustomi mana Bustomi? Udah datang ya? Ya, ini 1 minggu sekali Marcel ya. Ini penyemangat bagi kita niat belajar bersama-sama. Tujuannya ya tadi, kalau ibaratnya kita seperti jajan, mudah-mudahan jadi jajan yang enak, layak dimakan. Ya, layak dimakan. Nah, kenapa begitu? Sampean itu masih muda, jauh sekali. Masa depannya itu masih sangat jauh sekali. Ya, butuh proses, butuh waktu. Bagaimana ke depan kalian menjadi orang-orang yang bermanfaat. Minimal itu bermanfaat untuk kedua orang tua. Minimal bermanfaat untuk kedua orang tua. Kalau sudah manfaat untuk orang tua, insya Allah manfaat untuk orang lain. Akhlaknya bagus, sama menjadi ya,
cak tokaran itu kan naudzubillah min rek matura banyak tokar, banyak carok, mati Allah, naudzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari berbagai macam ujian-ujian itu ya. Seperti yang kemarin yang demikian itu karena nuruti hawa nafsu